cewek. Ini ada balik nih judulnya nih. Kalau MLM kan sekarang jadi ngomong ya. Sebagian orang jadi ngomong. Kalau menurut ente gimana? Ya, MLM jadi momok ya. Menurut saya yang pertama biasanya yang momok itu yang ketakutan. Orang yang melihat orang lain main MLM yang gagal tuh, saya cerita gagal, jahatannya habis, ngomong. Selain itu, buat yang sukses, dia keranjingan, nggak jadi momok. Iya, buat orang yang lihat kegagalan, ceritanya gagal aja. Bahkan di Jadi Jajar ini pernah, saya waktu itu masih prospek Melia, baru awal-awal gitu. Domain pertama yang closing baru si Budiman, orang Jadi Jajar, terus pupu yang aneh bawa ke Propolis Center itu kan. Prospek Chinese di situ. Dia dulu di CNI, teman di CNI. Gitu kan. Lumayan banyak itu, tapi ya nggak sampai 10 juta lah gitu sebulan. Dia sampai bilang begini, kalau MLM itu benar, pasti orang pada sukses ya. Ya. Nah, dia ngomong gitu. Kita Itu makanya saya nggak mau main MLM lagi. MLM itu bohong kan. Buktinya orang pada gagal. Kalau MLM itu benar, pasti pada sukses. Nah, itu salah satu yang ngomong tuh gitu. Orang lihat yang gagal gitu. Buat yang, kalau saya waktu itu ngelihat yang suksesnya, ya teman saya ini yang saya nyaris nggak percaya gitu kan. Dia kebeli mobil, ya saya ngeliat yang suksesnya. Gitu. Pengen saya debat, perkataan itu cuma nanti jadi debat sama teman, ya saya biarin aja gitu. Ya waktu itu nggak closing aja lah prospek dia gitu. Dia ngelihat yang lain dibanding yang saya lihat gitu aja. Jadi cuma masalah pandangan gitu. mindset ya. Pandangan, kasat mata. Sama kayak hantu, ada yang jadi momok karena dia ketemunya yang serem, yang jelek. Kalau saya selama ini ketemu hantu yang ganteng sama yang cantik gitu. Jadi nggak momok, jadi ya kayak gitulah. Terus MLM yang bener ya gimana? Yang hindari apa? Yang dihindari apa? MLM yang benar itu sebenarnya gini, ini konsep jual beli perdagangan gitu ya. Sebelum ada MLM, istilahnya kan perusahaan sistem penjualan non jaringan itu namanya konvensional gitu ya. Konvensional tuh dia harga produk itu, harga barang, di situ harga pokok, biaya operasional, biaya iklan, biaya lain, biaya tak terduga lah. Jadilah satu harga produk. Nah, kemudian orang-orang yang membantu untuk membesarkan omset produk ini dibayar di awal gitu, dikasih komitmen atau dikasih perjanjian, Anda kerja, bayaran Anda segini, uang transport Anda segini, kalau Anda berhasil mencapai target segini, ada bonus lagi. Nah, itu bisa masuk biaya operasional dan biaya iklan gitu kan, termasuk iklan-iklan media gitu yang mengiklankan itu, dia udah berjasa memperkenalkan dan membesarkan produk ini, makanya dia layak dibayar. Walaupun dari iklan itu belum tentu laku, tapi dia sudah kerja memperkenalkan dan membesarkan produk ini gitu. Nah, itu konvensional gitu ya konsep. Sedangkan MLM itu, terutama yang itu ya, yang binari sama trinari itu, orang yang mau membesarkan produk itu, mau memperkenalkan produk itu, mau membesarkan perusahaan itu, dia malah bayar orang ini. Dia malah bayar, gitu. Namanya gabung jadi member gitu kan. Bayar produk yang pada saat dia beli jadi member saja sudah mahal. Terus ada harga konsumen lagi yang lebih mahal lagi gitu kan, daripada harga waktu dia daftar.
ini nggak fair, menurut saya nggak fair gitu. Dia pengen orang yang pengen membesarkan kita, tanggung jawab kita bayar dia gitu. Ini udah ngenalin barang, ngenalin perusahaan, gembar-gembar, bahkan keluar duit biaya iklan dia, kan belum tentu laku. Berarti nggak dibayar dong, nggak dihargain capek dia, keringat dia. Di situ tidak fairnya MLM, terutama sistem binari atau trinari yang harganya sudah dimarkup banget dengan alasan untuk bayar ini bayar itu gitu kan. Kalau MLM yang matahari biasanya dengan pendaftaran murah pun bisa, tanpa harus sekaligus belanja. Kalau binari kan otomatis gitu kan, daftar jadi member supaya punya kartu 10.000, nggak belanja produk nggak apa-apa gitu kan. Nah, kita begitu belanja produk, orang yang memperkenalkan kita kepada MLM itu dapat bagian komisi gitu, karena dia yang memperkenalkan. Kalau belanja, kalau enggak. Jadi nggak ada paksaan untuk belanja gitu. Nah, terus bedanya dengan yang binari tadi, nggak bisa enggak. Nah, jadi beban paling tidak fairnya sama. Binari dengan matahari tidak fairnya sama, tapi beban paling beratnya ini ada di binari. Dia wajib beli produknya, tidak cukup pendaftaran saja, harga produknya mahal gitu kan, karena sudah di markup 5-10 kali dari harga modal. Makin besar bonusnya, makin mahal harga produk itu. Itu satu sisi. Poin pertama, nggak fair gitu. Gue mau gedein lu, gue mau syiarin lu, kenapa gue harus bayar? Gitu. Gue terus didatengin, perusahaan jawab gini, saya baru akan bayar Anda kalau Anda menghasilkan. Loh, saya kerja nggak dibayar berarti. Saya kerja, hasil itu kan nggak wajib kan. Hasil itu hak prerogatifnya Allah gitu kan. Gitu. Sementara Allah bayar capeknya kita gitu. Diampunilah dosa, dikasih pahala apa gimana gitu. Sementara ini enggak, jadi nggak fairnya tuh di situ. Beda banget sama konvensional. Nah, kemudian kedua, ternyata kalau perusahaan konvensional itu kan resiko di awal. Jelas-jelas dia harus punya modal, gudang, biaya iklan, gede banget ini. Gudang mau punya sendiri atau nyewa, dia harus siapin itu buat stok barang. MLM nggak mesti, apalagi buka cabang gitu, nggak mesti. Gitu. Tapi dia dapat keuntungan jauh lebih besar daripada konvensional yang keluar modal lebih banyak. Dua tuh nggak fairnya gitu kan. Jadi kalau saya tanya ke owner-owner perusahaan MLM, justru sistem ini dibuat, kata mereka, untuk menyiasati keterbatasan modal. Perusahaan MLM itu karena modalnya dikit, cuma mampu bikin izin lah gitu sama sewa tempat. Nah, pemasukan itu tidak perlu ada gudang, orang bayar dapat produk, bisa beli lagi gitu. Terus nggak ngeluarin biaya iklan gitu. Disiasati gitu. Itu dua poin yang nggak fair. Poin ketiga, begitu kita membeli produk MLM yang sistem binari atau trinari itu, uang kita udah kemana-mana itu karena mahalnya harga produk tadi itu. Uang kita buat orang yang sponsori, buat yang di atasnya lagi, gitu. Sampai level ke-10 atau ke-20. Padahal yang orang, kalau kita ada di level ke-10, itu orang yang di level 1 kita atas itu udah nggak berjasa lagi sebenarnya. Gitu. Paling orang yang berjasa itu sampai level 2. Saya ajak Pak Umar gitu kan. Terus Pak Umar mengajak Pak Slamet, saya temenin. Yang udah level 10 itu udah jauh banget itu. Udah nggak ngapa-ngapain kita gitu.
tapi uang kita masih harus dioper ke dia sehingga kita beli barang itu mahal gitu kan. Itu poin ketiga, nggak fair gitu. Dan saya yakin 3 poin itu aja udah cukup berat gitu. Beda tadi sama momok itu ya, momok itu harus punya dasar, dia dasarnya apa, bikin apa dengan MLM itu jadi momok gitu. Kalau saya cuma nggak fair gitu. Jadi saya lebih suka, lebih tertarik, bukan saya benci MLM, tidak, tapi saya lebih tertarik yang matahari. Matahari. Kenapa tuh? Ya karena itu tadi, apa, beban berat itu jauh lebih ringan. Gitu. Orang bisa apa namanya, dengan mendaftar saja 10.000 jadi member, memperkenalkan produknya, terus laku dapat komisi gitu ya. Walaupun dia nggak harus belanja, ada yang harus belanja tutup poin, ada yang tutup poinnya besar, ada yang tanpa tutup poin gitu ya. Itu lebih fair, terus sehingga cuma sampai level 3, 4 atau 5 saja si A ini bisa makan, karena harganya nggak mahal banget, nggak terlalu banyak di markup gitu. Sehingga kalau udah level ke-6 itu ya udah nggak bisa untuk bayar yang level pertama karena harganya nggak banyak di markup gitu. Produknya terjangkau. Nah, lebih terjangkau harganya dengan produk yang sama itu menurut saya. Ada lagi? Iya. Jadi banyak membantu ya masalah. Iya. Jadi kalau alasan tadi yang poin kedua itu menyiasati minimnya modal, keterbatasan modal, menyiasatinya jangan dengan sistem binari, dengan sistem matahari. Kan sama tuh, nggak nyetok dia, kan sama tuh dibantu orang gitu kan, mengenalkan produk, membesarkan perusahaan gitu kan. Tapi lebih mudah dia menjual karena barangnya lebih kejangkau gitu. Oh ya, ada poin keempat, walaupun tadi udah berat banget 3, ada poin keempat lagi, tambah berat lagi, yang sistem binari atau trinari itu. 1 HU produk itu misalnya harganya 100.000, satu macam produk atau satu paket produk lah gitu, 100.000. Harga 100.000 ini kan harga produk plus HU, ya kan? Potensi keuangan itu ada di HU, bukan ada di produk. Produk sekali dijual selesai gitu kan, ada di HU. Kita beli dengan harga 100.000, dapat produk plus HU. Lalu harga konsumennya 150.000 atau 200.000. Kita bilanglah 200.000 gitu. Orang yang beli putus harga konsumen berarti kan beli putus, dia nggak member. Kenapa dia harus bayar lebih mahal tapi nggak plus HU? Ya gitu kan. Begitu kita konfirmasi ke owner MLM, ya salah dia, kenapa nggak gabung jadi member gitu kan. Salah dia nggak gabung jadi member, jadi lebih mahal, nggak dapat HU. Nggak fair saya bilang gitu. Kalau 100.000 itu produk plus HU, setidak-tidaknya misalnya wajarlah 50, separuh harga produk, separuh HU. Misalnya kalau bonus sponsornya 50.000, berarti produk ini dijual 50.000, HU-nya buat kita sendiri, bonus sponsor 50 itu masuk gitu kan. Karena potensi tak terhingga itu HU itu. Gitu kan. Kita jual 100.000 aja, kita udah untung kita. Karena ada bonus sponsor yang kita pasang tadi gitu. Nah, jadi nggak nolong masyarakat. Oh, manfaat produknya tak terhingga loh, tak ternilai gitu, nilainya lebih besar dari kesehatan ini. Kalau ceritanya begitu, air putih 1 gelas pun bisa senilai setengah kerajaan. Kalau ceritanya manfaat itu tergantung situasi keadaan. Ada cerita begini, maaf nih agak panjang gitu ya. Dulu ada seorang raja yang keluar dari kerajaannya, membawa pasukannya, membawa penggawanya, membawa persediaan untuk mencari seorang istri. Dia keluar dari kerajaannya sampai jauh ke negeri seberang. Saking lamanya di perjalanan,
belum ketemu nih sama istri yang mau dia idamkan gitu, belum ketemu, tapi persediaan udah habis, bekal udah habis. Dia di tengah-tengah padang pasir di gurun, habis. Air minum nggak dia jumpain, kesana kemari telaga nggak dia jumpain. Sampai satu persatu orang-orang yang membantu mengiringi dia mati satu persatu. Habisnya apa? Kehabisan bekal, kehabisan minum, kehausan dan kelaparan itu. Habislah semua orang yang nemenin dia, mati. Tinggal dia sendiri. Udah lemes, kelaparan dan kehausan, udah nggak ada tenaga lagi. Jangankan untuk jalan, untuk duduk aja nggak mampu gitu. Lalu datang satu orang yang nolong dia. Orang ini bawa air cukup banyak gitu. Ditanya, kamu kenapa? Kamu siapa? Ceritakanlah dia siapa, perjalanannya sudah berapa lama, habis bekalnya begitu. Oh gitu. Jadi kamu adalah seorang raja? Iya. Baiklah. Kalau aku beri air minum 1 gelas ini, maukah engkau menebusnya dengan setengah kerajaan? Mau, karena dia takut mati. Dikasihlah air minum 1 gelas. Nah, dengan perjanjian separuh kerajaannya punya orang yang ngasih air minum itu. Nah, kemudian bisalah dia sehat, bisa ada tenaga lagi gitu kan, bisa jalan lagi, tapi nggak dilanjutkan untuk nyari istri idaman tadi karena perbekalan udah habis gitu. Akhirnya kembalilah ke kerajaan. Berdua orang itu kembali ke kerajaannya, tapi setengah kerajaannya sudah punya orang lain. Kalau cerita manfaat tergantung situasi. Air putih pun bisa senilai setengah kerajaan. Jadi nggak habis gitu, nggak cukup gitu. Dari poin keempat itu, kalau alasannya manfaat.